Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak dan teman-teman lainnya yang berbahagia. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena telah memberikan rahmat dan karunia-Nya. Tak lupa juga saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Mario Pratama SPCMA dan Bapak Anindra Guspa SPCMA yang sudah membimbing kami dari awal hingga akhir dalam menyusun artikel yang berjudul Hubungan Intensitas Penggunaan Media Sosial TikTok terhadap Self-Esteem pada Remaja Akhir SMA Negeri 1 Batu Sangkar. Perkenalkan, nama saya Yustiani Perbina Berstepu yang akan bertugas sebagai moderator dalam presentasi hari ini. Adapun rekan-rekan kelompok saya yaitu yang pertama Anissa Septiartanti, yang kedua Adifa Zahra, yang ketiga Nur Fadila, dan yang terakhir Ratna Juwita. Baiklah, tanpa memakan waktu yang lebih banyak lagi, langsung saja kita mulai presentasi terkait artikel yang sudah kami kerjakan beberapa waktu belakangan ini. Baiklah, saya Anissa Septiartanti akan menjelaskan latar belakang dari penelitian ini. Jadi, penelitian ini berfokus pada perubahan perilaku remaja akibat kehadiran teknologi, khususnya media sosial TikTok. Perkembangan teknologi dan media sosial telah membawa perubahan yang signifikan dalam pola interaksi dan penilaian diri pada remaja. Penggunaan TikTok tidak hanya digunakan sebagai media hiburan, tetapi juga sebagai tempat bagi remaja untuk mengekspresikan dirinya. Namun, di samping aspek positifnya, terdapat juga dampak negatif dari penggunaan TikTok ini, terutama terkait perbandingan sosial yang dapat merusak self-esteem pada remaja. Nah, dengan membandingkan diri dengan pengguna lain yang memiliki kehidupan lebih menarik, dapat membuat remaja merasa kurang sukses atau merasa kurang berharga. Hal inilah yang dapat mempengaruhi self-esteem pada remaja tersebut. Kemudian tujuan penelitian. Jadi, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui keterkaitan antara intensitas penggunaan TikTok dengan self-esteem pada remaja akhir di SMA Negeri 1 Batu Sangkar. Nah, sejauh mana intensitas penggunaan TikTok dapat mempengaruhi secara aktif tingkat self-esteem pada diri individu. Selanjutnya, saya akan membacakan tentang metode penelitian. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kuantitatif dengan desain penelitian korelasional. Metode penelitian kuantitatif yaitu teknik pengumpulan data melalui instrumen statistik untuk menguji hipotesis. Sedangkan desain korelasional bertujuan untuk melihat hubungan antara satu atau beberapa variabel dengan variabel lainnya. Selanjutnya ada instrumen penelitian. Yang pertama ada skala Likert. 10 item disusun berdasarkan aspek self-esteem seperti power, significance, virtue, dan competence. Skala Likert digunakan untuk mengukur self-esteem pada remaja akhir. Yang kedua, pertanyaan mengenai intensitas penggunaan media sosial TikTok meliputi pertanyaan-pertanyaan tentang frekuensi dan durasi, serta dampaknya terhadap aktivitas sehari-hari dan tingkat kepuasan pengguna. Definisi operasional. Yang pertama yaitu self-esteem. Menurut Coppersmith, self-esteem adalah hasil evaluasi individu terhadap diri sendiri yang kemudian diekspresikan dalam sikap terhadap dirinya sendiri. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan skala Rosenberg atau yang lebih dikenal dengan Rosenberg Self-Esteem Scale atau RSES. Yang kedua yaitu intensitas penggunaan media sosial TikTok, yaitu seberapa sering dan seberapa banyak waktu yang dihabiskan individu dalam mengakses media sosial TikTok. Ini diukur menggunakan skala Likert yang mencakup pernyataan mengenai frekuensi penggunaan, durasi setiap sesi, total waktu harian, dampak terhadap aktivitas sehari-hari, dan tingkat kepuasan penggunaan terhadap aplikasi ini. Selanjutnya, populasi dan sampel. Populasi dalam penelitian ini adalah siswa-siswi SMA Negeri 1 Batu Sangkar. Menurut data dari Kemendikbud di tahun 2023, jumlah siswa dan siswi SMA Negeri 1 Batu Sangkar yaitu 1027. Kemudian, metode pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah secara non-probabilitas, yaitu confidence sampling. Sampel yang diambil sebanyak 155 siswa kelas 12 SMA Negeri 1 Batu Sangkar. Pengumpulan data penelitian ini menggunakan skala self-esteem yang disusun oleh peneliti berdasarkan skala self-esteem menurut Coppersmith tahun 1967 yang terdiri dari power, significance, virtue, dan competence. Kemudian diturunkan menjadi beberapa item pernyataan favorable dan unfavorable, di mana nilai pada favorable, nilai 4 diberikan untuk jawaban sangat setuju, nilai 3 untuk setuju, nilai 2
tidak setuju, dan nilai 1 untuk jawaban sangat tidak setuju. Dan unfavorable sebaliknya. Skala intensitas TikTok disusun berdasarkan aspek-aspek TikTok menurut Anggi tahun 2012. Diturunkan menjadi beberapa item pernyataan favorable dan unfavorable. Nilai 4 diberikan kepada jawaban sangat setuju, nilai 3 untuk jawaban setuju, nilai 2 untuk jawaban tidak setuju, dan nilai 1 untuk jawaban sangat tidak setuju. Sedangkan unfavorable sebaliknya. Validitas dan reliabilitas. Yang pertama yaitu validitas. Validitas berasal dari kata validity yang berarti sejauh mana ketepatan dan kecermatan suatu alat ukur dalam melakukan fungsi ukurnya. Dalam penelitian ini, validitas yang digunakan oleh peneliti adalah validitas isi yang menunjukkan sejauh mana item-item dalam skala mencakup keseluruhan kawasan isi objek yang hendak diukur oleh skala itu. Validitas instrumen pengukur self-esteem, Rosenberg Self-Esteem Scale, dan intensitas penggunaan TikTok dievaluasi menggunakan validitas isi. Kemudian ada reliabilitas. Reliabilitas berasal dari kata reliability. Pengertian dari reliabilitas adalah keajekan pengukuran. Ghazali 2009 menyatakan bahwa reliabilitas adalah alat untuk mengukur suatu kuesioner yang merupakan indikator dari perubah atau konstruk. Reliabilitas instrumen diukur dengan menggunakan teknik-teknik statistik seperti uji Cronbach-Alpha. Hipotesis penelitian. Terdapat dua hipotesis yang diajukan. Yang pertama yaitu hipotesis alternatif atau HA, yaitu adanya pengaruh yang signifikan antara penggunaan aplikasi TikTok terhadap self-esteem remaja akhir SMA Negeri 1 Batu Sangkar. Yang kedua ada hipotesis 0 atau H0, yaitu tidak adanya pengaruh yang signifikan antara penggunaan aplikasi TikTok terhadap self-esteem remaja akhir SMA Negeri 1 Batu Sangkar. Selanjutnya, saya akan membacakan hasil dari penelitian. Yang pertama yaitu uji deskriptif. Dapat dilihat dari tabel bahwa skor terendah self-esteem yaitu sebesar 69 dan skor tertingginya sebesar 95 dengan mean 83,80 serta nilai standar deviasi sebesar 3,993. Kemudian skor terendah intensitas penggunaan TikTok yaitu sebesar 27 dan skor tertinggi sebesar 54 dengan mean sebesar 41,39 serta nilai standar deviasi sebesar 4,744. Selanjutnya ada analisis normalitas dapat dilihat dari tabel berikut. Dasar pengambilan keputusan pada uji normalitas yaitu apabila signifikasi lebih dari 0,5 maka data berdistribusi normal. Sedangkan jika signifikasi kurang dari 0,5 maka data tidak berdistribusi normal. Uji korelasi. Dalam uji korelasi, jika signifikan kurang dari 0,05 maka terdapat korelasi antar variabel. Sedangkan jika signifikan lebih dari 0,05 maka tidak terdapat korelasi antar variabel. Berdasarkan hasil uji yang sudah kami lakukan, diketahui signifikan sebesar 0,25 lebih dari 0,05 dengan nilai percent correlation sebesar 0,092. Dengan demikian, HO diterima dan H1 ditolak. Artinya, tidak terdapat korelasi self-esteem dengan intensitas penggunaan TikTok. Berikut ini merupakan tabel interval self-esteem, di mana ada kategori rendah yaitu kecil dari 80, frekuensi 30, persen 19,1, valid persen 19,1, kumulatif persen 19,1. Pada kategori sedang yaitu pada 80-88. Frekuensinya 109, persen 69,4, valid persen 69,4, kumulatif persennya 69,4. Pada kategori tinggi yaitu besar dari 88. Pada kategori 88 memiliki frekuensi 18, persen 19,5, valid persen 19,5, dan kumulatif persen 100.
Totalnya frekuensinya ada 157, persen 100, valid persen 100. Intensitas TikTok. Berikut ini adalah tabel distribusi intensitas penggunaan TikTok. Yang pertama ada kategori rendah yaitu kurang dari 37 dengan frekuensi 31, persen 19,7, valid persen 19,7, dan kumulatif persen sebanyak 19,7. Kemudian ada 37 sampai 46 dalam kategori sedang dengan frekuensi 101, persen 64,3, valid persen 64,3, kumulatif persen 64,3. Dan kemudian ada lebih dari 46 dalam kategori tinggi dengan frekuensi 25, persen 15,9, valid persen 15,9, dan kumulatif persen 100. Dengan total, frekuensi ada 157, persen 100, valid persen 100, dan kumulatif persen 100. Berikut ini adalah distribusi grafik dari intensitas penggunaan TikTok. Kesimpulan, hasil penelitian ini adalah ketiadaan korelasi yang signifikan antara intensitas penggunaan TikTok dan self-esteem remaja tersebut. Meskipun banyak dari mereka aktif terlibat dalam platform ini, tidak ada bukti bahwa aktivitas tersebut secara langsung memengaruhi tingkat kepercayaan diri mereka. Kesimpulan ini memberikan perspektif yang bernuansa bahwa faktor-faktor lain mungkin lebih berpengaruh dalam membentuk self-esteem remaja, termasuk dukungan sosial, persepsi diri, dan pengalaman pribadi. Baiklah, sekian presentasi yang dapat kami lakukan terkait dengan artikel yang sudah kami susun beberapa waktu belakangan ini. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf, kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.